Yang pertama adalah komplement. Definisi. Jika U adalah himpunan semesta dan A adalah himpunan bagian dari U, maka komplement dari A adalah A aksen sama dengan X anggota U, di mana X bukan anggota A. Artinya, komplement dari A adalah himpunan yang berisi semua elemen U yang tidak ada di dalam A. Komplement mutlak A dapat dilambangkan dengan A aksen atau A pangkat strip. B. Sifat-sifat komplement. Komplement dari komplement. A aksen sama dengan A dalam kurung A aksen sama dengan A dalam kurung A aksen sama dengan A. Artinya, jika kita mengambil komplement dari komplement suatu himpunan, kita kembali ke himpunan semula. Yang kedua, komplement dari gabungan. A gabungan B aksen sama dengan A aksen irisan B aksen. Artinya, komplement dari gabungan dua himpunan adalah irisan dari komplement kedua himpunan tersebut. Ketiga, komplement dari irisan. A irisan B aksen sama dengan A aksen gabungan B aksen. Artinya, komplement dari irisan dua himpunan adalah gabungan dari komplement kedua himpunan tersebut. Yang selanjutnya, komplement dari himpunan semesta. U aksen sama dengan himpunan kosong. Komplement dari himpunan semesta adalah himpunan kosong. Selanjutnya, komplement dari himpunan kosong. Himpunan kosong sama dengan U. Komplement dari himpunan kosong adalah himpunan semesta. Berikutnya adalah contoh. Misalnya, jika himpunan semesta U adalah himpunan bilangan bulat dari 1 sampai 10, yaitu U sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan himpunan A adalah 2, 4, 6, 8, maka komplement dari A adalah A aksen sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 10, karena elemen-elemen ini ada dalam semesta U tetapi tidak ada dalam A. Identitas himpunan. Hukum-hukum. 1. Hukum identitas. Jika himpunan A digabungkan dengan himpunan kosong, maka akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Jika himpunan A beririsan dengan himpunan U, maka akan menghasilkan himpunan A itu. A gabungan himpunan kosong sama dengan A. A irisan U sama dengan A. 2. Hukum dominasi. Jika himpunan A beririsan dengan himpunan kosong, maka akan menghasilkan himpunan kosong. Jika A digabungkan dengan himpunan semestanya, maka akan menghasilkan himpunan semestanya. A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong. A gabungan U sama dengan U. Hukum komplement. Jika himpunan A digabungkan dengan himpunan A komplement, maka akan menghasilkan himpunan semestanya. Jika himpunan A beririsan dengan himpunan A komplement, akan menghasilkan himpunan kosong. A gabungan A komplement sama dengan U. A irisan A komplement sama dengan himpunan kosong. Hukum idempoten. Himpunan A digabungkan dengan himpunan A maka akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. Himpunan A beririsan dengan himpunan A akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. A gabungan A sama dengan A irisan A sama dengan A. Hukum involusi. Jika himpunan A komplement dikomplementkan, maka akan menghasilkan himpunan A itu sendiri. A komplement sama dengan A. Hukum komutatif. Jika himpunan A digabungkan dengan himpunan B, maka hasilnya sama dengan himpunan B digabungkan himpunan A. Jika himpunan A beririsan dengan himpunan B, maka hasilnya sama dengan himpunan B beririsan dengan himpunan A. A gabungan B sama dengan B gabungan A. A irisan B sama dengan B irisan A. Hukum asosiatif. Himpunan A digabungkan dengan gabungan himpunan B dan C, maka akan menghasilkan gabungan A dan B digabungkan dengan himpunan C. Jika himpunan A beririsan dengan himpunan B yang beririsan dengan himpunan C, maka hasilnya himpunan A yang beririsan dengan himpunan B beririsan dengan himpunan C. A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. A irisan dalam kurung B irisan C sama dengan dalam kurung A irisan B irisan C. Hukum distributif. Jika himpunan A digabungkan dengan himpunan B yang beririsan dengan himpunan C, akan menghasilkan gabungan himpunan A dan B yang beririsan dengan gabungan himpunan A dan C. Jika himpunan A beririsan dengan gabungan himpunan B dan C, akan menghasilkan irisan himpunan A dengan B dan digabungkan dengan irisan A terhadap C. Hukum absorpsi. Jika himpunan A digabungkan dengan irisan himpunan A dan B, akan menghasilkan himpunan A. Jika himpunan A beririsan dengan gabungan himpunan A dan B, akan menghasilkan himpunan A.
Hukum De Morgan. Jika hasil dari komplemen himpunan A beririsan dengan himpunan B, maka hasilnya sama dengan A komplemen digabungkan dengan B komplemen. Jika hasil dari komplemen himpunan A digabungkan dengan himpunan B, maka hasilnya sama dengan A komplemen beririsan dengan B komplemen. Hukum 0/1. Jika himpunan kosong dikomplemenkan, maka hasilnya himpunan semestanya. Jika himpunan semestanya dikomplemenkan, maka akan menghasilkan himpunan kosong. Gabungan dari sekumpulan himpunan, union of sets. Konsep dasarnya, teori himpunan yang menggambarkan penggabungan dua himpunan atau lebih. Gabungan dari himpunan-himpunan ini mencakup semua elemen yang ada dalam setiap himpunan yang digabungkan. Definisinya, misalkan AA dan BB adalah dua himpunan, gabungan dari himpunan AA dan BB disimbolkan dengan A gabungan B, yang berarti himpunan yang terdiri dari semua elemen yang ada di himpunan AA atau di himpunan BB atau keduanya. Secara formal dapat dituliskan A gabungan B sama dengan X, di mana X anggota A atau X anggota B. Contohnya misalkan A adalah 1, 2, dan 3 dan B adalah 3, 4, dan 5, maka gabungan dari A dan B adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Perhatikan bahwa elemen 3 hanya muncul sekali dalam gabungan, meskipun ada di kedua himpunan. Sifat-sifat gabungan yang pertama ada komutatif. A gabungan B sama dengan B gabungan A. Yang kedua asosiatif. Dalam kurung A gabungan B, tutup kurung gabungan C sama dengan A gabungan dalam kurung B gabungan C. Yang ketiga identitas. A gabungan himpunan kosong sama dengan A. Yang keempat idempoten. A gabungan A sama dengan A. Gabungan dari lebih dari dua himpunan. Gabungan ini juga bisa dilakukan pada lebih dari dua himpunan. Misalnya A 1 sama 2, B 2 dan 3, C 3 dan 4. Gabungan dari ketiganya adalah A gabungan B gabungan C 1, 2, 3, dan 4. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai irisan dari sekumpulan himpunan atau intersection of a family of sets. Yang pertama, kita akan membahas konsep dasar dari materi ini. Dalam teori himpunan, irisan adalah operasi yang menghasilkan himpunan yang berisi elemen-elemen yang terdapat di dalam semua himpunan yang diiriskan. Jika hanya dua himpunan, irisan ditulis sebagai A irisan B, yaitu himpunan X di mana X elemen dari A dan X elemen dari B. Namun, jika kita memiliki sekumpulan himpunan, kita dapat mendefinisikan himpunan dari sekumpulan himpunan sebagai himpunan yang berisi semua elemen yang terdapat dalam setiap himpunan dalam kumpulan tersebut. Secara formal, jika F adalah sekumpulan himpunan, F sama dengan himpunan AI di mana I elemen dari I. Irisan I elemen I AI sama dengan himpunan X di mana X elemen dari AI untuk semua I elemen dari I. Artinya, elemen X hanya masuk ke dalam hasil irisan jika X berada di setiap himpunan dalam sekumpulan tersebut. Lanjut, ilustrasi. Misalkan kita memiliki 3 himpunan, yaitu A1, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan A2 yang beranggotakan 2, 3, 5, 7, dan A3, 1, 3, 4, 5, 9. Maka, kita akan mencari irisan dari ketiga himpunan ini, yaitu A1 irisan dengan A2, kemudian beririsan lagi dengan A3. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita mencari irisan dari A1 beririsan dengan A2. A1 beririsan A2 yaitu 2, 3, 5. Kemudian setelah itu kita iriskan lagi dengan A3, yaitu dengan A1 beririsan dengan A2 dengan hasil yang tadi, kemudian kita iriskan dengan A3, yaitu menghasilkan 3, 5. Jadi, M3I atau sama dengan 1AI sama dengan 3,5. Kemudian, kita lanjut ke contoh soal dan pembahasannya. Misalkan,
kita terdapat sekumpulan himpunan, yaitu A1 yang beranggotakan 2, 4, 6, 8, kemudian A2, 4, 8, 12, 16, kemudian A3, 4, 8, 10, 14. Kemudian tentukan irisan dari 3I sama dengan 1AI. Penyelesaiannya yaitu elemen yang ada di semua himpunan adalah 4 dan 8. Maka bisa disimpulkan dengan irisan 3I atau 1AI sama dengan 4,8. Kesimpulan dari semuanya ini adalah irisan dari sekumpulan himpunan adalah himpunan yang berisi elemen-elemen yang terdapat dalam setiap himpunan di dalam kumpulan tersebut. Bisa dituliskan sebagai NI sama dengan IAI. Kemudian kita lanjut dengan tema selanjutnya, yaitu Difference and Systematic Difference. Yang pertama, penjelasannya. Dalam teori himpunan, perbedaan difference dan perbedaan simetris atau symmetris difference adalah dua operasi yang digunakan untuk membandingkan dua himpunan. Yang pertama, perbedaan difference. Perbedaan antara dua himpunan A sama dengan himpunan X, di mana X elemen dari A dan X bukan elemen dari B. Contohnya, jika A beranggotakan 1, 2, 3, 4, kemudian B 3, 4, 5, 8, maka A min B adalah 1,2. Karena 1 dan 2 berada dalam himpunan A, tetapi tidak ada di himpunan yang B. Kemudian, yang kedua adalah perbedaan simetris atau symmetris difference. Perbedaan simetris antara dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi elemen-elemen yang ada di A atau B, tetapi tidak ada di keduanya. Operasi ini dinotasikan sebagai A segitiga B atau A perbedaan simetris dengan B. Rumusnya sebagai berikut. A segitiga B sama dengan lambangnya di segitiga ya. A segitiga B sama dengan A min B, kemudian rumusnya adalah A segitiga B sama dengan A min B gabungan dengan B min A sebagai ditampilan di PPT. Contohnya, misalnya kita mempunyai A yaitu yang beranggotakan himpunan 1, 2, 3, 4, kemudian yang B 3, 4, 5, 6. Maka A min B adalah 1,2, yaitu elemen yang hanya ada di A. Kemudian yang B min A sama dengan 5,6, elemen yang hanya ada di B. Kemudian kita gabungkan antara A min B dengan B min A, yaitu 1, 2, 5, 6. Dan itulah hasilnya gabungan dari A min B dan B min A. Contohnya, misalnya kita diberikan dua himpunan A dan B sebagai berikut. Misalnya himpunan A yaitu 2, 4, 6, 8, kemudian B 4, 6, 8, 10. Maka tentukan yang pertama difference A dan B A min B. Dan yang kedua symmetris difference A dan B atau A segitiga B. Pembahasannya, yang pertama, difference A dan B, yaitu A min B. A adalah himpunan yang berisikan 2, 4, 6, 8 seperti yang di atas, seperti soalnya. Kemudian kita langsung aja, elemen yang ada di A tetapi tidak ada di B adalah hanya 2, hanya berisikan anggota 2. Jadi, difference A dan B, A min B adalah 2. Kemudian soal yang kedua, symmetris difference A dan B, A segitiga B, yaitu yang A berisikan anggota 2, 4, 6, 8, kemudian yang B 4, 6, 8, 10. Elemen yang ada di A tetapi tidak ada di B yaitu 2, sedangkan elemen yang ada di B tetapi tidak ada di A adalah 10. Jadi, symmetris difference A dan B atau A
A segitiga B adalah 2 dan 10. Oke, kita akan lanjut ke yang B, yaitu operasi himpunan dalam bentuk biner. Yang A, kita akan membahas union atau disimbolkan dengan gabungan, yaitu OR bitwise. Misalnya, jika A dan B direpresentasikan sebagai vektor biner, maka operasi union dilakukan dengan operasi OR pada bit-bitnya. Contohnya yaitu jika A adalah 10110 dan B 11001, maka A union B yaitu 11111. Kemudian kita lanjut ke yang B, yaitu intersection yang disimbolkan dengan irisan atau AND bitwise. Dilakukan dengan operasi AND pada vektor biner. Contohnya, jika A adalah 10110, kemudian yang B 11001, maka A intersection B adalah 10000. Kemudian, difference yang dilambangkan dengan tanda min atau kurang, yaitu adalah N dengan not. Operasi selisih A min B menghasilkan himpunan yang berisi elemen-elemen yang ada di A tetapi tidak ada di B. Dilakukan dengan mengubah himpunan yang dikurangkan menjadi komplemennya atau not. Lalu, N dengan himpunan asal. A min B adalah A N not B. Untuk komplemen relatif B min A adalah sama dengan B N not A. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. A min B adalah 10110. N not 11001, maka 10110 N 00110. Maka hasilnya adalah 00110. Untuk bilangan semestanya atau U adalah PHRS, yaitu A 1010, kemudian B 0111, kemudian not A 0101. B min A adalah 0111, N 0101 adalah 0101. Jadi, P min A yaitu 0101, di mana itu elemen S ada. Maka, U adalah PHRS dengan A 1010, kemudian B 0111, dan not B 1000. Kemudian, A min B adalah 1010, kemudian N 1000 adalah, maka menghasilkan 1000. Jadi, A min B adalah 1000 atau elemen P atau P ada. Kemudian yang terakhir adalah D, yaitu komplemen himpunan dalam bentuk biner. Jika U adalah semesta, maka komplemen A atau A komplemen adalah hasil operasi not pada representasi biner A. Contoh, jika U adalah A, B, C, D, E, dan A 10110, maka A komplemen adalah 01001, yaitu elemen B dan E ada. Contoh soal untuk gabungan, irisan, dan komplemen. Yang pertama adalah contoh pertama. Diketahui himpunan semesta U adalah PHRS, kemudian himpunan A adalah PR, himpunan B adalah HRS, maka tentukan A representasikan himpunan A, B, dan U dalam bentuk biner. Kemudian yang B adalah tentukan representasi biner dari A gabungan B dan A irisan B, kemudian A aksen, dan B aksen. Maka, mari kita jawab. Yang A adalah yang ditanyakan adalah himpunan A adalah
PR, maka representasi biner A adalah 1010. Kemudian himpunan B adalah HRS, representasi biner B adalah 0111. Himpunan semesta U adalah PHRS. Semua elemen termasuk, jadi representasi biner U adalah 1111 atau universal set. Kemudian yang B, A gabungan B. Kita menggunakan operasi OR. A adalah 1010, kemudian B 0111. Sehingga 1010 OR 0111. Hasilnya adalah 1111. Hasil A gabungan B 1111, semua elemen termasuk. Kemudian A N B. Kemudian A N B menggunakan operasi N. Yang A adalah 1010, kemudian yang B 0111. Sehingga 1010 N 0111 menghasilkan 0010. Hasil A irisan ANB 0010 hanya elemen R yang termasuk. Kemudian komplement A dan B menggunakan operasi NOT. A 1010 sehingga NOT 1010 adalah 001. Hasil komplement A atau A aksen adalah 0101 karena elemen X dan ster masuk. Kemudian yang B 0111 sehingga NOT 0111 adalah 1000. Hasil B aksen adalah 1000, hanya elemen P yang termasuk. Kemudian kita lanjut yang E, operasi XOR atau exclusive OR atau symmetric difference. Menghasilkan himpunan yang berisi elemen-elemen yang ada di A atau B, tetapi tidak di keduanya. Dalam representasi biner, yaitu A XOR B atau A berlambangkan segitiga B, A XOR B, contohnya, misalnya kita memiliki himpunan semesta U, yaitu berisikan PHRS, di mana A 1010, kemudian B 0111. Maka A XOR B yaitu 1101. A XOR B adalah 1101 karena elemen P dan H termasuk atau ada. Kemudian yang F adalah subset atau himpunan bagian. Untuk mengecek apakah adalah subset dari B, menggunakan operasi biner A N not B sama dengan 0. Jika hasilnya adalah 0, maka A merupakan subset dari B. Contohnya, misalnya A adalah 1010, kemudian B 1111, kemudian not B adalah 0000. A N not B adalah 1010 N 0000 menghasilkan 0000, maka kesimpulannya benar A merupakan subset dari B karena hasilnya adalah 0. Kemudian yang G adalah himpunan bagian sejati atau proper subset. Himpunan A disebut himpunan bagian sejati dari B jika A dari B himpunan A disebut himpunan bagian sejati dari B A bagian B jika A bagian B dan A tidak sama dengan B.
Dalam representasi biner, kita bisa mengecek dengan A and not B sama dengan 0 untuk memastikan A bagian dari B dan A tidak sama dengan B untuk memastikan A bukan himpunan yang sama dengan B. Contohnya, A adalah 1010, kemudian yang B 1111. Maka A and not B adalah 1010 and 0000, maka hasilnya adalah 0000. Maka disimpulkan benar jika A bagian dari B. Kemudian A tidak sama dengan B. Benar karena A adalah 1010 sedangkan B 1111. Jadi, benar A himpunan bagian sejati dengan B. Himpunan bagian sejati atau proper subset. Kemudian kita lanjut ada yang I, atau himpunan disjoint atau himpunan saling lepas. Dua himpunan A dan B disebut disjoint jika irisan mereka adalah himpunan kosong. Dalam representasi biner, himpunan kita bisa mengecek dengan A and B, maka hasilnya harus 0. Contohnya, kita memiliki A 1010, kemudian B 0101. Maka A and B adalah 1010 and 0101, maka menghasilkan 0000. Maka dapat dipastikan bahwa A dan B adalah disjoint. Kemudian yang terakhir adalah himpunan partisi atau partition. Himpunan partisi atau partition adalah sekumpulan himpunan bagian yang saling disjoint dan gabungannya sama dengan A. Representasi biner bisa digunakan untuk memeriksa apakah suatu koleksi himpunan membentuk partisi. Contohnya, A adalah 1111 dan himpunan semesta U adalah PIRS. Himpunan bagian A1 adalah 1100, kemudian A2 0011, maka A1 gabungan dengan A2 adalah 0000, maka itu adalah disjoint. Kemudian A1 irisan dengan A2 yaitu 1111 gabungan sama dengan A. Maka dapat disimpulkan A1 dengan A2 adalah partisi dari A. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.